Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat ya jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi soal penerimaan seleksi P3 Kemenag, masih kompetensi teknis ya guru madrasah tahun 2023 bagian kelima. Soal ini sesuai dengan soal-soal P3K tahap sebelumnya berdasarkan pilot report ya, atau pengalaman teman-teman kita yang sudah melaksanakan tes di tahun-tahun sebelumnya dan mereka dinyatakan lulus ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas prediksi soal penerimaan seleksi P3K Kemenag bagian 5 ini ya. Nomor 1. Pertimbangan dalam pemilihan media adalah sebagai berikut, kecuali A. Karakteristik siswa, B. Gaya mengajar guru, C. Tujuan yang ingin dicapai, D. Fasilitas pendukung dan waktu, E. Kesesuaian media dengan materi ajar. Nah, baik, ini di sini beberapa pertimbangan ya dalam pemilihan media. Namun yang diinginkan dari soal ini yang bukan pertimbangan dalam memilih media itu. Tentu jawabannya adalah B ya, gaya mengajar guru. Karena pertimbangan dalam pemilihan media itu diantaranya karakteristik siswa ya, kemudian gaya belajar siswa, bukan gaya mengajar guru ya, tapi gaya belajar siswa. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan yang ingin dicapai, kemudian fasilitas pendukung dan waktu, dan kesesuaian media dengan materi ajar. Jadi yang bukan jadi pertimbangan adalah gaya mengajar guru, yaitu jawabannya adalah B ya. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Perbedaan individu peserta didik, B. Berpusat pada peserta didik, C. Partisipasi aktif seorang pendidik, D. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, E. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Di sini yang bukan juga ya, yang bukan di sini kecuali berarti yang bukan prinsip-prinsip menyusun RPP. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini beberapa prinsip dalam menyusun RPP. Yang pertama adalah perbedaan individu peserta didik ya. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Nah, di situ ya. Jadi bukan partisipasi aktif seorang pendidik, melainkan partisipasi aktif peserta didik. Kemudian yang C, berpusat pada peserta didik. Yang D, pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang E, pemberian umpan balik. Kemudian yang E, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi untuk soal nomor 2 ini yang bukan merupakan prinsip daripada menyusun RPP adalah C. Partisipasi aktif seorang pendidik. Harusnya partisipasi aktif peserta didik. Nah, itu dalam menyusun RPP itu ya. Ini jawabannya C, yang bukan itu. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengamati ya, kedua merefleksi, ketiga merencanakan, kemudian yang keempat melaksanakan. Nah, langkah-langkah penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan Taggart adalah A. 1, 3, 4, 2 ya, maksudnya mengamati, merencanakan, melaksanakan, dan merefleksi ya. Kemudian yang B 1, 2, 3, 4, yang C 3, 4, 1, 2, yang D 3, 4, 2, 1, atau yang E 3, 2, 1, 4. Nah, kalau kita perhatikan atau kita ingat kembali Bapak Ibu, ada beberapa langkah-langkah penelitian tindakan kelas ya menurut Kemis dan Taggart.
dapat mencakup sejumlah siklus ya. Masing-masing terdiri dari tahap merencanakan, kemudian melaksanakan, dan mengamati. Setelah itu baru merefleksi ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Merencanakan, kemudian melaksanakan, mengamati, dan merefleksi. Lanjut ke soal nomor 4. KKM sekolah adalah 75. Jika perolehan nilai rapot pengetahuan siswa untuk mata pelajaran matematika adalah 84, maka predikatnya adalah A. jelek, B. kurang, C. cukup, D. baik, E. amat baik. Nah, baik Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini saya informasikan ya, dalam menentukan panjang interval nilai itu kita gunakan rumus nilai maksimum dikurangi dengan nilai KKM kemudian dibagi 3 ya. Contoh nilai maksimumnya adalah 100, kemudian nilai KKM-nya tadi 75 ya. Nah, 100 dikurangi 75 itu tinggal 25 bagi 3 ya. Itu sekitar 8,333 ya. Nah, sehingga kita peroleh interval nilainya adalah 8. Nah, kalau kita gunakan ya untuk menentukan predikat, misalnya nilai itu dari 0. Nah, intervalnya ada 8. Berarti 0 sampai 74 itu kategorinya kurang ya. Kemudian dari 75 sampai 83 itu cukup ya. Kemudian dari 84 sampai 92 itu adalah baik, dan 93 sampai 100 itu amat baik. Jadi apabila ada siswa yang memiliki nilai 84 itu termasuk ke dalam predikat baik ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Bu Sari akan menjelaskan konsep. Bu Sari mengambil contoh yang sekiranya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan alat peraga dari alam sekitar. Materi yang disusun dari yang mudah, sedang, dan sukar sudah sesuai. Kegiatan yang dilakukan Bu Sari ini menerapkan teori belajar A. Pavlov, B. Skinner, C. Vygotsky, D. Bandura, E. Tordik ya. Nah, ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya, bahwa dalam teori belajar Tordik itu mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect ya. Belajar akan lebih berhasil bila respon terhadap stimulus itu segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Implikasi teori belajar Tordik dalam pembelajaran yaitu yang pertama, untuk menjelaskan suatu konsep ya, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar itu akan lebih dihayati ya. Kemudian yang kedua, hierarki penyusunan komposisi materi dalam kurikulum itu merupakan hal yang penting. Sehingga materi disusun dari materi yang mudah dulu, kemudian sedang dan sukar, sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah itu sebagai akibat untuk mendapatkan atau menguasai materi yang lebih sukar ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E ya. Teori belajar yang dikemukakan oleh Tordik. Lanjut ke soal nomor 6. Pernyataan berikut yang benar tentang kompetensi inti atau KI ya adalah A. Kompetensi inti merupakan standar penilaian yang mengejawantahkan indikator. B. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik. C. KI adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. D. KI dirumuskan untuk mencapai kompetensi dasar. E. KI merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, jawaban untuk nomor 6 itu adalah B ya. Kenapa? Karena kompetensi inti atau KI itu merupakan
standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan atau kelas ya. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Jadi jawabannya adalah B ya. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengenali, 2. Menafsirkan, 3. Mengklasifikasikan, 4. Mengungkapkan kembali, 5. Mengidentifikasi, dan yang keenam menerapkan. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang termasuk kata kerja operasional untuk kemampuan berpikir mengingat ya atau C1 itu apa saja? A. 1, 2, 3 ya, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5, E. 4, 5, dan 6. Mana nih jawabannya Bapak Ibu? B ya jawabannya. Kenapa? Ya, contoh kata kerja operasional untuk kemampuan mengingat yaitu mengenali, menyebutkan, ya, menunjukkan, memilih, mengidentifikasi, mengungkapkan kembali, menuliskan kembali, dan menyebutkan kembali. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah B, ya, yaitu mengenali, mengungkapkan kembali, dan mengidentifikasi. Ya. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Peran guru sebagai pembimbing. 2. Peserta didik secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disampaikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membawa kesimpulan. Nah, pernyataan tersebut adalah karakteristik dari pembelajaran. A. Discovery learning, B. Cooperative learning, C. Project based learning, D. Problem based learning, atau E. Contextual teaching learning. Ya, ini pasti jawabannya adalah discovery learning. Kenapa? Karena pernyataan yang ada di atas itu merupakan karakteristik pembelajaran discovery learning. Discovery learning itu apa? Discovery learning adalah pembelajaran menemukan konsep, makna, dan hubungan kasual melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Ya. Jadi jawabannya adalah discovery learning. Kalau kita lihat langkah-langkahnya ya. Lanjut ke soal nomor 9. Pak Abid akan melakukan penilaian nona autentik. Maka Pak Abid dapat menggunakan A. Jurnal, B. Project, C. Ulangan, D. Portofolio, E. Unjuk kerja. Nah ini jelas ya, penilaian nona autentik berarti bentuknya adalah ulangan ya. Karena bentuk penilaian nona autentik itu mencakup tes, ulangan, dan ujian ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah C. Ulangan. Lanjut ke soal nomor 10. Bu Aminah setelah mengajar 1 unit pengajaran akan mengevaluasi peserta didiknya dengan melakukan ulangan. Nah, penilaian yang dilakukan Bu Aminah itu termasuk penilaian A. Formatif, B. Sumatif, C. Autentik, D. Diagnostik, E. Placement. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Bu Aminah itu setelah mengajar 1 unit pengajaran. Jadi evaluasi yang dilakukan setelah mengajar 1 unit pengajaran. Berarti ini termasuk ke dalam formatif ya. Kenapa? Karena penilaian formatif itu bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi atau pelajaran tertentu ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik Bapak Ibu, mungkin dicukupkan sampai di sini saja untuk pembahasan prediksi soal P3K Kemenag
tahun 2023 masih kompetensi teknis. Dan alhamdulillah ini merupakan video kelima atau bisa dibilang bagian kelima. Untuk bagian 1, 2, 3, dan 4 silakan Bapak Ibu cek linknya ada di deskripsi ya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.